Saya mau pakai Irland. Sugeng Rampung. Terima kasih. Mohon maaf dari kami. Salah satu buku saya menulis buku judulnya Terapi Pikiran Bahagia. Manusia itu saya ibaratkan seperti komputer. Teman-teman ibu bapak, komputer, laptop atau handphone itu terdiri dari dua elemen besar. Satu disebut dengan hardware atau fisiknya, kedua disebut software. Pada manusia software cara berpikirnya. Nah, yang menarik ibu bapak teman-teman, Allah telah menganugerahkan hardware yang hebat pada setiap manusia. Jadi setiap orang oleh Allah itu sudah dianugerahi hardware atau fisik yang hebat. Semua orang sama. Cuman fenomenanya gini, teman-teman saya mau tanya, apakah kamu punya teman yang kalau belajar itu sekali dua kali langsung paham? Ada? Ada. Pernahkah kamu ketemu orang yang belajar bolak-balik gak paham-paham? Ada? Ada. Ibu bapak pernahkah ketemu dengan orang yang kerjanya banyak, capek, keras, berat, tapi dapat uangnya sedikit? Ada? Pernahkah ketemu orang yang kerjanya sedikit tapi dapat uangnya banyak? Nah, pertanyaan saya ke teman-teman ibu bapak, orang yang sukses dan orang yang belum sukses, hardware-nya, fisiknya sama atau berbeda? Sama ibu bapak. Semua orang sukses, orang gagal, orang yang tidurnya itu di istana sama orang yang gelandangan di pinggir jalan, fisiknya sama, tangannya dua, hidungnya satu hadap bawah. Ada yang hadap atas? Tidak ada. Oke, berarti orang sukses dan orang yang belum sukses fisiknya sama. Yang membedakan apa? Software-nya, cara berpikirnya. Itulah bapak, jika ada orang, kalau saya bilang orang sukses dan orang nggak sukses itu sama, semua punya kesempatan yang sama. Tapi kenapa sih kok ada orang-orang yang gagal? Karena software-nya. Dan saya ini ahli tentang software pikiran ibu bapak. Jadi saya pun sering diundang menyajikan seminar motivasi seperti ini, parenting seperti ini di berbagai macam daerah di Indonesia. Saya tinggal di Surabaya, pokoknya jangan tanya saya paling jauh pernah kemana. Karena paling barat daerah pernah saya kunjungi adalah Keluhnya adalah tempat 0 kilometernya Indonesia. Ayo di mana? Yes, betul sekali Bu. Di kota Sabang. Itu ujung dari Sumatera, dari Banda Aceh masih nyebrang 2 jam. Itu paling barat. Paling timur saya pernah diundang seminar di Keluhnya adalah kota terakhir diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional. Papua itu daerahnya, pulaunya, kotanya Jayapura. Nyebrang dikit sudah Papua Nugini. Nah, jadi hari ini saya senang sekali ketemu dengan ibu bapak di sini, orang-orang yang hebat. Semoga perjumpaan kita hari ini membawa banyak berkah. Amin. Amin. Tepuk tangan semuanya, luar biasa. Nah, sebelum saya lanjutkan ibu bapak, teman-teman, saya mau ajak teman-teman ibu bapak, sebagai orang hebat kita harus latihan konsentrasi dulu. Siap? Siap. Oke. Ibu bapak dan teman-teman bisa konsentrasi? Bisa. Bisa berhitung? Bisa. Oke. Tugas Anda adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Bisa? Meja. Kursi? Meja kursi? Kursi meja? Meja. Kursi. Kursi ada berapa? Tuh kan belum konsentrasi toh? Belum konsentrasi. Oke, saya ulangi, belum konsentrasi. Ibu bapak, teman-teman bisa konsentrasi? Bisa berhitung? Tugas Anda adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Bisa? Meja. Kursi meja. Meja kursi. Kursi. Meja. Mejanya ada berapa? Ayo kan. Nah, sebagian sudah konsentrasi, tapi masih banyak yang belum konsentrasi. Kalau gitu saya ulangi lebih pelan, biar konsentrasi. Teman-teman dan ibu bapak bisa berhitung? Sih.
Bisa konsentrasi? Sip. Tugas Anda adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Bisa? Meja, kursi, kursi, meja, kursi, kursi, meja, meja. Mejanya 6, kursinya 5. Mejanya ada berapa? Tepuk tangan semuanya dong, luar biasa. Masih ingat ibu bapak tugasnya apa? Ikuti apa yang saya ucapkan. Siapa yang suruh ngitung? Kalau saya tanyanya mejanya ada berapa, jawabnya Mejanya ada berapa? selesai. Lah ya, tugasnya mengikuti kan Bu ya? Kan nggak ada yang suruh ngitung ya? Oh iya, nggak apa-apa dihitung deh, nggak apa-apa. Tapi benar, tadi ada yang jawab jumlahnya 5. Betul jumlahnya 5? Jumlah kursinya juga 5, betul? Meskipun jumlahnya betul, tapi jika tidak sesuai dengan soalnya, jadinya oke, tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Nah, ibu bapak ngomong tentang gadget ini menjadi tantangan bagi kita semua, ibu bapak, betul? Ada di sini, saya tanya pada ibu bapak di sini. Ibu bapak ada anaknya yang handphonean terus, ada? Main game terus, ada? Berarti kalau gini sing salah sopo ibu bapak? Sing salah handphone ya? Iya kan? Andai kata nggak ada handphone kan nggak bakal susah begini kan? Iya. Nah, ini bapak yang kita perlu sharing. Aku mendelik. Nah, matanya kenapa? Oke. Banyak orang tua mengeluh dengan kondisi zaman sekarang, apalagi ada handphone, bla 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 bla. Ada juga orang tua yang nyalah nih handphone dan sebagainya. Namun ibu bapak, saya itu patokan saya kalau di buku saya tadi itu yang judulnya Mendidik Generasi Muslim Milenial, itu sebetulnya satu buku itu bukan buku anak-anak, tapi buku sebagai orang dewasa, bagaimana kita sebagai orang tua ini siap jadi orang tua. Karena fenomenanya sekarang itu banyak orang yang belum siap jadi orang tua tapi terpaksa punya anak. Belum siap punya anak tapi terpaksa jadi orang tua. Akhirnya mendidik anak saisa-isa nih. Pola pendidikan yang diajarkan oleh orang tua dan guru kita zaman dulu di copy paste langsung zaman sekarang. Ayo saya tanya pada ibu-ibu bapak dulu. Ibu bapak kira-kira masuk akalkah? Ya, masuk akalkah? Anak kita kan kids zaman now nih. Ya, harapannya sukses di masa depan. Tapi diinstal pakai mindset masa lalu. Masuk akal ya? Nggak masuk akal. Buku saya ini juga diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Sebetulnya hanya mengulas satu quote yang favorit saya. Quote dari salah satu orang hebat favorit saya, namanya Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Quote-nya gini toh ibu bapak, insya Allah bunyinya begini: didiklah anakmu sesuai zamannya, karena dia hidup di zaman yang berbeda dengan kamu. Lah terus kalau kita mendidik anak pakai mindset masa lalu, jangankan zaman sekarang bu, zaman Sayyidina Ali sudah dikritik, gak masuk akal. Lah terus bagaimana? Oke, pertanyaannya gini, ibu bapak, saya mau tanya di sini, apakah ada ibu bapak yang pernah remaja? Pernah semua ya? Oke, di sini ada ibu bapak yang usianya di atas 50 tahun ada? Ada ya? 60, 70? 60-an lah ya? Oke, bagi termasuk yang paling sepuh usia 6 bulan, pernah remaja? Pernah ya? Alhamdulillah. Saya pikir langsung tua gitu kan. Oke, berarti yang ibu bapak pernah remaja. Sekarang saya tanya pada teman-teman. Halo teman-teman. Hai. Pertanyaan saya buat teman-teman, khusus kelas 7, 8, 9. Pernah jadi orang tua?
ngerasa jadi mbah-mbah? Belum. Oke, sekarang saya mau tanya gini, kita pakai logika. Berarti kalau ibu bapak di sini punya file, punya pengalaman jadi remaja. Nah, kalau untuk teman-teman, apakah punya file atau pengalaman jadi orang tua? Belum tentu. Belum. Kira-kira ibu bapak lebih mudah mana? Orang tua yang memahami remaja atau remaja anak-anak yang memahami orang tua? Kira-kira lebih mudah mana? Yang satu atau yang dua? Yang satu, karena setua-tuanya Anda pernah remaja, tapi setua-tuanya putra-putri Anda belum pernah jadi orang tua. Oke, itu dulu. Nah, kenapa ini masalah ini jadi ruwet ibu pak? Karena seringkali kita itu kekeh dengan pola pikir kita dulu diterapkan zaman sekarang. Nah, terus bagaimana cara menyikapinya, apalagi berkaitan sama gadget begitu kan ya? Ibu bapak, zaman ini berkembang terus. Betul? Ini sebuah keniscayaan. Apa keniscayaan ini? Pasti terjadi. Dan asiknya bapak, kita sebagai orang tua sekarang itu bisa ngeklaim, aku tadi wong tua iki soro. Saya yakin ibu bapak di sini pasti sepakat dengan kata-katanya pantatnya truk. Seenak zamanku tuh. Betul ya? Masih ingat ada apa itu ya? Saya jujur ibu bapak, itu setuju sekali saya. Seenak zamannya Pak Harto. Kenapa? Pada zamannya Pak Harto ya Bapak, saya nggak pernah kepikiran bayar sekolah. Bapak ibuku sih bayarin. Saya nggak pernah pikirin bayar listrik, iya kan? Nah, zaman saya ini soro, sebetulnya bukan soro karena saya sudah jadi orang tua. Ini kita nggak ngomongin politik ya. Nah, akhirnya kita ngeklaim sekarang, aku saya ini jadi orang tua cek soro. Zaman sekarang jadi orang tua susah, nggak kayak orang tua zaman dulu. Kata siapa? Saya mau tanya, ibu bapak di sini yang kurang lebih kelahiran 80-an ada? Yang sekolahnya suruh ngapalkan buder Pancasila ada? Engkau nek pelajarannya elek sidik disamblek karo gurune ada? Dan gak pernah ada namanya Komnas HAM saat itu. Iya kan? Disamblek bener? Disadok bener? Nah, itu kan enak zamanku dong kira-kira. Anda kan gak mikir, tahukah Anda bahwa orang tua Anda saat itu juga pusing. Kalau Anda sekarang kan enak ngomongin handphonean terus. Betul ya? Zamanku cilik gak ono. Nah, berarti orang tuaku kan gak bener, orang tua kita gak pusing handphonean karena gak ada handphone. Tapi di sini siapa yang hari Minggu nungguin si Unyil? Yang awal-awal ada RCTI atau CTV nungguin ada Doraemon. Ya, belum lagi saat itu biasanya TV adanya sore, tiba-tiba ada TV, judulnya TV paling isu. Ada, pagi-pagi sudah ada TV ada. Nah, apakah Anda tahu saat itu orang tua Anda juga pusing, delok TV terus. Nggak rodo awan ono Maria Mercedes. Ayo ingat zaman-zaman itu? Ya, orang tua Anda itu juga pusing karena teknologi. TV sudah mulai datang dulu. Orang tua Anda itu mikir, anak zaman sekarang yo ndelok TV ya. Jangan anak zaman kondisi gak ono TV. Iya kan? Nah, dia lupa orang tua kita bahwa mbah kita itu juga ngalami hal yang sama. Layangan terus. Oke. Jadi ibu bapak setiap zaman itu punya perkembangannya, punya tantangannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apalagi kita ngomongin tentang handphone, tentang gadget dan sebagainya. Karena judulnya parenting, hari ini saya lebih fokus dulu pada ibu bapak dulu. Ibu bapak, ngeten, saya mau tanya, di sini yang handphonenya smartphone boleh angkat tangan? Smartphone yang bisa ditutul-tutul, semua ya? Oke. Yang punya Instagram boleh angkat tangan? Loh, kok piro dong? Facebook, Facebook. Rodok kuno didik. Loh, Facebook, oke. Yang pakai pet, Twitter. Oke, yang ada TikToknya? Oh ada. Kalau Instagram tapi ada TikTok. Oke. Ini yang angkat tangan hanya sebagian. Ini pertanyaan saya, memang hanya itu atau semuanya punya tapi nggak ngaku? Iya, punya tapi nggak ngaku. Nah, kalau memang beneran jenengan punya, nah nanti follow IG saya ya. Nah, lumayan nambah follower saya. Nah. Gini, kenapa sih kan menjadi penting? Ibu bapak
teman-teman, ini sebetulnya sebuah keniscayaan karena begini. Masalah tentang gadget ini sebenarnya dua masalah yang jadi satu. Satu masalah antara orang tua dan remaja. Ini penanganannya beda. Ibu bapak punya, saya tanya yang punya anak seusia MTS ya, yang seusia SD punya anak seusia SD? Ada, TK ada. Yang punya anak seusia SMA ada? Seusia mahasiswa ada? Sudah kuliah atau kerja ada? Oke. Ibu bapak, setiap jenjang usia ini punya karakteristik psikologisnya masing-masing, nggak bisa disamakan. Dan yang krusial itu sebenarnya adalah masa-masa usia SMP SMA. Itu nggak bisa disamakan. Kenapa? Usia SMP SMA, teman-teman, saya mau tanya, pernahkah sih kamu merasa galau? Atau sering? Nah, pernahkah kamu merasa sakjane uripku kudu nang ndi sih? Aku kudu manut sapa sih? Iki sing bener sapa sih? Pernahkah? Nah, secara normal pasti pernah. Karena usia-usia gini, ini usia nanggung kalau istilahnya. Secara fisik, secara hormon itu sudah masuk dewasa. Tapi secara mental masih anak-anak. Dorongannya adalah dorongan ingin dianggap dewasa. Teman-teman yang sudah pernah nyoba merokok boleh angkat tangan. Oh, kawani orang bapak ibu di sampingnya. Kawani. Ayo takut ya. Yang sudah punya pacar boleh angkat tangan. Sing yang mulai coba-coba misalnya apa punya sepeda motor diprotoli ada ibu bapak teman-teman kita belajar dikit. Ibu bapak pernah nggak dengar kata-kata kenakalan remaja? Pernah ya? Tapi kalau kenakalan orang tua pernah nggak? Kenapa kok adanya kenakalan remaja bukan kenakalan orang tua? Karena disebut kenakalan karena dia sudah mulai menyimpang. Menyimpangnya gimana? Harusnya perilakunya itu seperti anak-anak, tapi dorongannya ingin seperti dewasa. Perilaku merokok, sing biasanya ngerokok itu bapaknya apa anaknya? Bapaknya. Sebagai anak yang remaja punya dorongan pengen jadi dewasa, ngerokok tujuannya apa? Wis gede, ingin dianggap sudah dewasa. Padahal secara cara berpikir dan mental masih anak-anak. Nah, kondisi-kondisi ini loh ibu bapak yang sering kali itu menjadikan konflik antara orang tua dan anak. Coba ibu bapak cek, kira-kira anaknya lebih confirm, lebih satset mana, lebih gagih mana ketika dimintain misalnya, le, terus ibu nang pasar, ya bu, ada yang gitu? Ya. Tapi coba bandingkan, misalnya, Maya, yo, ayo langsung nyengklak. Ada yang ngalamin itu? Lah kok bisa begitu? Ini sing salah sapa anake ta mbok nih? Konco terus, mbok nih gak dianggap. Kita sama-sama belajar. Teman-teman juga belajar. Kita saling mengingatkan. Jadi gini, ibu bapak, teman-teman, saya mau ajak bikin kesepakatan dulu. Jika ada obrolan kita nanti, jika pun nanti ibu bapak ada yang mau sharing, mau monggo, jika ada obrolan kita ini yang menyinggung kekurangan salah satu, misalnya menyinggung kekurangan anaknya, tolong ibu bapak dengan bijak tolong hindari itu. Kulo ibu. Oke ya, itu mental jatuh loh, mana di depan teman-temannya lagi gitu kan ya. Ibu bapak bisa ya? Oke. Sebaliknya teman-teman, janjian. Misalnya ada kekurangan ibu bapakmu yang terjadi, yang terulas ini, hindari. Bapak. Jangan gitu ya, kita dimalin kundang, Bon. Oke. Nah, jadi gini, masa-masa remaja itu adalah masa di mana konformitas tinggi. Konformitas itu gimana? Dia lebih nyaman berkomunikasi, berinteraksi dengan temannya. Oke, temannya. Definisi teman apa? Adalah orang yang bisa memahami keluh kesah, pikiran dan kegalauannya. Ingat, masa-masa remaja ini masa mencari hidupnya gimana sih, gimana sih, eksplorasi. Nah, di tengah eksplorasi ini kadang-kadang muncul pikiran aneh-aneh. Teman-teman, ibu bapak, jika putra putri panjenengan ini punya pikiran yang aneh-aneh, itu berarti sehat.
wajar. Semakin aneh-aneh berarti nutrisi yang jenengan kasih itu berarti top. Nah, kalau ibu bapak pengen anak putra putrinya ini manut, nggak suka keluar rumah, gampang. Makannya sehari 1 kali nasi saja. Jangan ada lauk pauk, susu, vitamin, nggak usah. Ngolah ya. Sudah lah. Pasti manut. Ya, dengan kata lain nggak pinter. Kalau pinter pasti pikirannya jalan. Oke. Nah, kenapa kok dia lebih nyaman dengan teman? Karena teman nggak pernah menghakimi. Teman itu mengiyakan, setuju dan sebagainya. Oke. Nah, orang dewasa kadang-kadang itu saya kasih contoh. Ini kejadian di beberapa sekolah yang ngundang saya untuk seminar parenting. Contohnya gini, ada anak pulang sekolah dengan cerianya dia itu cerita, "Mah, aku tadi loh di sekolah itu ada orang kamu tuh gak ngerti itu kok tiba-tiba nawarin apa, boh jualan atau apa gitu loh, Mah, kayak permen gitu, apa dikasih-kasih loh, gak ada mereknya." Ayo ibu bapak terpikir apa? Narkoba, terpikir kan ya? Terpikir narkoba. Kalau orang dewasa secara umum tahu cerita, loh, nah ojo nak itu narkoba, hati-hati kon ini. Si ngomong sak kecap. Pamane ngomong sama ibunya. Nah, di sini teman-teman ada yang punya ibu cerewet? Ada? Oke, nggak apa-apa ngaku aja. Teman-teman, jika ibumu cerewet, itu berarti ibumu sehat. Saya tanya dulu, ada bapak-bapak, ada di sini yang punya istri cerewet? Bujurnya sebelah banyak gitu. Gini, kenapa kok istri itu cerewet, ibu itu cerewet? Saya buka rahasia sini. Allah menciptakan otak manusia itu antara laki sama perempuan itu beratnya beda, strukturnya berbeda. Nah, salah satu akibatnya adalah berkaitan dengan sifat dan sikap perilaku. Jangan perempuan, laki-laki dulu aja. Laki-laki itu dalam 1 hari itu punya kuota ngomong kurang lebih 2000 kata. 1 hari laki-laki punya kuota ngomong 2000 kata. Sedangkan perempuan dalam 1 hari punya kuota 20.000 kata. Nah, jadi jika teman-teman ibu bapak ngomong salah kecap, terus ibu pulang panjang sekali, nah itu dalam rangka menghabiskan kuota. Nah, dan kuota itu harus habis sehari. Ini nggak ada kuota akumulasi. Makanya mohon maaf jika ada perempuan yang banyak diemnya, nggak banyak omong. Nah, sebaiknya cepat seriksa ke psikolog saja. Itu jangan-jangan depresi atau ada tekanan. Gitu. Nah, jadi teman-teman, jika ibunya ngomel boleh? Boleh. Justru kalau kamu bersedia ibumu ngomel tanpa kamu senggang, "Mas abang ini ibu." Nah, ayo sekarang tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, adakah Anda yang punya suaminya cuek? Senengannya motong pembicaraan? Ada. Kenapa? Itu tadi kuotanya sedikit. Akhirnya, "Mas abang ini ayo." Oke ya. Nah, apalagi kalau ibu-ibu punya anak lagi. Jadi teman-teman lebih ditahan dulu. "Mas Bu gini aja, Bu aku tahu ya." Ditahan dulu, biarkan ibunya selesai ngomong dulu. Boleh? Insya Allah mlebu surga sampeyan. Amin. Bu takoni malaikat, "Loh, kamu kok bisa masuk surga?" "Iya, dengerin ibuku ngomel." Nah, kembali tadi tentang orang tua ke anak. Orang tua, orang dewasa tadi, "Nah, aja ngono iku narkoba bla 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 bla." Anak iki, "Aku loh sik durung ngomong apa-apa, sik sedikit sudah dipanjang sekali." Kira-kira kapok nggak untuk cerita lagi? Kapok ya? Lah terus ini endapannya diceritakan ke siapa? Bisa ke teman, bisa ke orang lain yang mendengarkan. Dan ibu bapak, mohon maaf, kalau cerita ke orang lain, kita nggak ngerti loh kapasitas orangnya ini apa. Dia orangnya ini bisa dipercaya nggak? Amanah nggak? Mengajarkan hal-hal baik atau enggak? Oke. Dan bisa jadi loh, ibu-ibu bapak ngajari hal-hal baik, anak tulis tak ajari api, tapi kok boleh tadi rusak gara kok salah pergaulan. Sebenarnya bukan salah pergaulannya, salah Anda nggak mau jadi teman. Duh, gimana? Gini ibu bapak, saya kasih triknya ya. Ibu bapak kalau pengen anaknya jadi lebih baik, jadilah teman. Teman tuh
gimana? Hindari untuk apa ya? Intervensi, memotong pembicaraan atau pendek kata anak cerita, pendek kata ketika anak cerita, hindari untuk langsung dipotong, didengerin dulu. Anda boleh tanya, saya kasih contoh tadi, Bu, itu ada loh di sekolah itu kok ada orang bagi-bagi apa kayak permen warnanya pink tapi opo gak jelas gitu, Bu. Anda harus kaget ya, nafas dulu. Loh, terus gimana nak ya? Ya nggak tahu, Bu, itu apa. Terus kamu terima lah? Enggak, Bu, kok nggak jelas. Baru di sini kan dia sudah menyimpulkan. Ya nak, hati-hati ya. Bu, itu loh, cerita lagi. Temanku itu, Bu, ada yang laki perempuan lo mojok dewi, Bu. Lapo tuh es, maksudnya itu orang jualan situ mojok ngeres di sana kan. Oh ya, ngomong-ngomong ngeres tadi ini, ibu bapak juga sebagai orang tua, teman-teman saling berbagi cerita ya. Nah, dan ibu bapak kalau ada hal yang nggak jelas, konfirmasi, padahal hindari disimpulkan sendiri. Saya kasih contoh, pernah kejadian. Ada anak ini kejadian di anak SD, perempuan kelas 2. Tanya pada ibunya usianya kurang lebih 40-40an lah ya. Tanyanya pulang-pulang sekolah gini, Bu, ML itu apa? Kalau sekarang teman-teman, ML itu apa? Mobile Legend. Ibu bapak, kalau ML di usia kita istilahnya sama atau beda singkatannya? Beda kan ya? Bayangkan ada anak kelas 3 SD cewek datang, Bu, ML itu apa? Ngeluh ibu ya. Itu adalah bingung ya kan, untuk orang dewasa dan sebagainya, bingung. Lupa konfirmasi. Harus konfirmasi dulu. Nah, kamu tahu di mana? Ini loh, Bu, botol Aqua 250 ml. Oke. Ingat, kita harus belajar karena zamannya berbeda. Sempat awal-awal Mobile Legends itu juga pernah ada orang tua yang galau. Pak, anak saya sekarang jadi seneng ML, masih SMP ki opo, Pak? Kok mesti ngguwetku ndelok ML ae. Ternyata Mobile Legends. Nah, kalau ibu bapak pengen jadi teman, caranya gampang. Ajak anak ngobrol. Hindari untuk menghakimi, untuk ngomong di awal. Diajak ngobrol. Oh, gimana, Nak? Nanti di akhir ada tips saya bagaimana kita bisa menyikapi gadget pada anak. Karena ibu bapak, tadi sudah disampaikan oleh bapak kepala madrasah, gadget itu membuat hidup kita jadi mudah, jadi cepat, betul? Dan memang yang repot karena kita, ibu bapak, kita generasi analog. Ibu bapak, saya yakin waktu dulu Anda lahir langsung menghirup oksigen, betul? Betul. Beda dengan anak panjenengan. Ayo, anak panjenengan lahir ke dunia ini pertama kali bisa jadi nggak menghirup oksigen, menghirup wifi. Waktu di rumah sakit menjelang lahir, sus passwordnya apa? Cekrek, posting dulu. Oke, apa yang terjadi? Anak-anak kita ini sejak kecil itu nggak terlatih proses yang panjang. Ibu bapak masih ingat orang tua Anda kalau masak nasi pakai apa? Ada yang pakai kayu, ada? Kalau lapar bisa langsung makan? Nggak bisa. Zaman sekarang ceklek ono wajib jar, pokoknya ada nasi selesai makan. Itu salah satu contoh sederhana. Mental anak-anak kita nggak terlatih proses. Dan memang begitu kondisinya. Bukan salah, tapi memang begitu kondisinya. Kita gimana caranya bisa memahami kondisi ini? Termasuk berkaitan yang ada gadgetnya. Saya tadi sosmed juga, saya tanya sosmed dan sebagainya. Gimana ada orang tua bisa kecolongan anaknya, misalnya apakah sharing hal-hal yang negatif dan sebagainya. Dan informasi untuk teman-teman, khususnya kalau yang bapak ibu sudah wis anulah ya, untuk yang teman-teman, zaman dulu kalau namanya orang kerja itu kan ada dua ya, jadi karyawan dan jadi pebisnis atau profesional. Profesional ini bisa termasuk nelayan, petani, itu profesional. Zaman dulu teman-teman, kalau orang kerja khususnya jadi karyawan, ibu bapak ngalamin nggak kalau kerja nyerahkan surat lamaran, betul? Serahkan kurikulum vitae, betul? Zaman dulu teman-teman, orang kerja itu cuma mengandalkan kurikulum vitae dan lamaran. Zaman sekarang lulusan dari universitas terbaik, anggap aja begitu ya, kurikulum vitae-nya bagus, lamarannya bagus, tapi belum tentu diterima kerja. Gara-gara apa? Jejak digital. Oke, khusus untuk yang teman-teman, hati-hati dengan jejak digital.
Kamu mungkin sekarang usia MTS, belasan berarti usianya ya. Suatu saat anggap aja kamu pernah bully temanmu misalnya. Mohon maaf, kamu mungkin pernah share konten-konten tertentu yang sebetulnya kurang pantas, misalnya begitu. Saat ini tidak masalah, paling ketemuan, ditegur, didelete, selesai untuk saat ini. Tapi bayangkan suatu saat kamu ada yang nyalonkan jadi bupati misalnya, kamu jadi kiai. Lah kira-kira para haters apa gak nguling kamu, cari kamu. Oh tiba MTS tau bully kancane, tau ngolok-ngolok ke temennya bro. Bisa ketahuan? Ketahuan. Bisa. Dan ini ibu bapak yang gak ada di zaman kita. Zaman kita dulu tuh butuh saksi-saksi. Ada peristiwa, ini saksi nih. Sekarang butuh saksi? Gak. CCTV itu ada di mana-mana. Dan suatu saat nanti, dan mungkin sekarang sudah, bisa jadi handphone yang Anda pegang. Misalnya saya ngantongin handphone begini. Oke. Saya kantongin begini. Kamera hadap sana begitu ya. Handphone saya off, ini nggak nyala. Tapi dengan teknologi terkini bisa jadi handphone saya bisa diakses oleh orang di suatu tempat pakai pengenalan wajah. Oh si Fulan, golek sak donya. Fulan ini misalnya buronan gitu ya. Dicari pakai handphone. Oh ternyata nunggu pojokan kono. Saya nggak sadar kalau handphone saya kameranya diaktifkan dari jauh. Bisa. Oleh sebab itu, nah terus berarti teknologi ini menyeramkan dong, gitu ya. Teknologi ini membahayakan. Ibu bapak, namanya peradaban, perkembangan peradaban, namanya teknologi. Itu selalu menganut dua sisi. Sisi baik dan sisi buruk. Bukan tergantung teknologinya, tapi tergantung orangnya. Oleh sebab itu, ibu bapak, saya sarankan kalau di akhir saya langsung lompat. Nah banyak sekali. Nah, tips mendampingi anak menggunakan gadget. Yang bagi yang merasa saya kerjain, saya mohon maaf. Tapi tenang ibu bapak, karena permainan ini sudah saya lakukan pada lebih dari 15.000 orang. Jadi akeh kancane gitu ya. Ibu bapak, teman-teman, permainan ini kenapa sih kok saya pakai permainan itu sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang 3 tipe orang tua ini? Permainan tadi itu sebetulnya bukan permainan ibu bapak. Itu adalah salah satu bentuk senam mental. Duh, kok senam mental gimana sih? Gini, ibu bapak, teman-teman, sadarkah Anda bahwa sejak dulu sampai sekarang, suka nggak suka, mau nggak mau, namanya gajah besar itu harus seperti ini. Betul ya? Kemudian ada orang yang eksentrik namanya Oktastika Badanirmala, malah ngajak bermain gajah itu besar. Tapi besarnya begini. Nah, maksudnya apa? Ibu bapak, sekali lagi tentang peradaban, perkembangan peradaban, cara mendidik anak, teman-teman juga cara belajar dan lain sebagainya, bla 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 bla. Bisa jadi loh, hal-hal yang dulunya itu besar begini, sekarang jadi besar dengan bentuk yang berbeda. Bapak kepala madrasah tadi sudah kasih contoh satu di situ, bahwa zaman dulu itu kalau mau jadi artis itu prosesnya panjang. Nggak bisa ibu bapak dari sini, dari Popoh sini ya, Prigi. Oh Prigi, mohon maaf, Prigi. Dari Prigi sini mau jadi artis, mau jadi penyanyi nasional, bisa zaman dulu? Nggak bisa. Karena kalau mau jadi artis nasional harus ke Jakarta. Betul? Zaman dulu. Berarti jadi artis zaman dulu adalah hal yang sulit. Sekarang Anda di rumah posting, bisa jadi artis? Bisa. Dulunya begini, sekarang begini. Siapkah mental kita itu menerima perubahan zaman? Siapkah mental kita ibu bapak untuk ngikutin zamannya putra putri kita? Termasuk juga ada kejadian nih bapak, ada anak itu sakjane pinter, tapi gara-gara orang tuanya nggak move on dari masa lalu, kepintarannya nggak maksimal. Duh, kok bisa? Gini ceritanya. Si anak ini mau ujian, sama ibunya ditanyain,
Nak, besok ujian apa? Bahasa Indonesia, Bu. Oke, belajar ya. Besok ditanyain lagi. Nak, besok ujiannya apa? Matematika, Bu. Belajar ya. Iku wangil zaman ibu dulu nak bla bla bla. Nah, dengan emosi berbeda. Kira-kira ibu bapak nangkepnya sama atau beda ketika ngomong belajar ya? Yang berkata belajar ya. Nggak usah ngomong sulit. Tanpa disadari pikiran bawah sadar anak sudah menangkap. Oh, berarti nek bahasa Indonesia itu gampang, matematika sulit. Lah ibu gak iso kok pemane aku. Logis? Logis. Akhirnya ibu bapak, karena anak ini sudah yakin bahwa matematika itu sulit, kata ibunya, sehebat Allah pun kasih anugerah kepintaran matematika pada anak ini, potensinya nggak keluar. Gara-gara orang tuanya tetap menganggap gajah itu begini-begini, sekolah angel itu begini. Padahal bisa jadi sekarang sudah berbeda. Nah, justru di sini yang dicek sekarang adalah orang tuanya. Saya ajak ibu bapak untuk kita introspeksi. Nah, teman-teman, jika ada ibu bapak yang mengintrospeksi, nanti dibantu ya. Nah, ibu bapak, ada 3 tipe orang tua. Dan 3 tipe ini sangat mempengaruhi bagaimana orang tua ini mendidik anaknya. Tipe yang pertama ibu bapak disebut dengan tipe laundry. Loh, kok tipe laundry? Gini, ibu bapak ada yang pernah laundry baju? Ada laundry sini ya? Ada. Perhatikan perilaku orang laundry baju. Contoh begini. Ini baju saya Pak ini. Ini kan saya pakai, kena keringat dan sebagainya. Saya datang ke tukang laundry. Mbak, ini tolong dicuciin. Kalau sudah bersih, balikin ke saya. Oke. Berarti kalau sudah disetrika rapi, balikin ke saya. Betul? Ketika sudah dikembalikan ke saya, kira-kira apakah saya jaga baik-baik? Saya simpen atau saya pakai lagi? Pasti pakai lagi, kotor lagi, kena keringat lagi, saya balikan lagi ke tukang laundry. Berarti yang bertanggung jawab tentang kebersihan baju saya siapa? Tukang laundry. Wong namanya baju saya pakai terus, kadang-kadang bisa dong ada jahitan yang dedel, jahitannya lepas. Tapi kan saya nggak tahu saya pakai. Jahitannya ada yang lepas dikit, saya nggak tahu. Saya laundry. Bisa ibu bapak bayangkan, ketika sudah selesai jadinya apa? Robeknya malah besar, begitu kan ya? Begitu dikembalikan saya robek, kira-kira apa yang saya lakukan? Protes. Menyalahkan laundry, komplain, Mbak ini apa ini kok bisa jadi sobek gini bla 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 bla. Berarti yang bertanggung jawab tentang keselamatan baju saya adalah siapa? Tukang laundry. Saya lepas tanggung jawab meskipun itu punya saya. Nah, ibu bapak, orang tua tipe laundry itu adalah orang tua yang melondrikan anaknya di sekolah. Jadi orang tua datang ke sekolah, Pak, Bu, Pak Kepala Madrasah, Ibu Bapak Guru, saya titip anak saya. Tolong anak saya dididik akhlak, anak saya dididik mandiri, anak saya diberikan skill-skill yang bagus-bagus. Di sekolah diajari disiplin, di rumah diumbar. Di sekolah diajari mandiri, di rumah dimanja. Dan kalau ada masalah perilaku tentang anaknya, sing disalahno sekolah ini sekolah gak tepat, guru nih gak entos ini. Ya apa komplain ke sekolah. Nah, itu. Di sini adakah ibu bapak di sini yang tukang laundry? Masuk tipe laundry ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong semuanya, luar biasa. Karena kenapa ya bapak? Kalau orang tuanya tipe laundry, ini hampir bisa saya pastikan anaknya itu pasti sulit diatur. Kalau tipe laundry. Nah, bersyukur alhamdulillah gak ada yang tipe laundry. Kita cek apakah ibu bapak termasuk tipe yang kedua, tipe mercusuar. Loh, kok mercusuar sih? Gini, ibu bapak teman-teman, mercusuar itu pendek atau tinggi? Tinggi. Misalnya dibuat drama itu gini bapak, wahai mercusuar, kenapa engkau bisa setinggi ini? Dan sang mercusuar menjawab, aku setinggi ini agar tidak karam, agar kapal-kapal di sana melihat tandaku dan mereka tidak karam. Aku menyelamatkan kapal-kapal yang ada di lautan. Tugasnya mulia? Mulia. Tapi sadarkah ibu bapak dan teman-teman, semakin tinggi mercusuarnya, dia semakin memberikan beban pada tanah di bawahnya.
Betul? Betul. Akhirnya apa orang tua tipe mercusuar ini? Orang tua tipe mercusuar adalah orang tua yang memberikan fasilitas pendidikan pada anaknya. Itu sebetulnya bukan demi anaknya, tapi demi ego dan kehormatan orang tua. Cirinya gampang. Ketika anaknya, nah kamu itu loh, kok gara PR sih? Ibu lo datang ke sekolah, nak. Ibu malu, nak. Lo sing sekolah anaknya sing sini ibu. Oke. Terus ketika anak ada tugas misalnya, harusnya yang ngerjakan tugas anak ini biasanya terjadi kalangan SD dan TK ya, biasanya gitu. Nggak tahu kalau MTS ada nggak? Biasanya SD dan TK. Anaknya dapat tugas dari sekolah, sing kerja no? Ibu. Nah, jadi ibunya malu kalau anaknya sampai nilainya jelek. Padahal yang sekolah adalah anaknya. Akhirnya anak ini nggak punya tanggung jawab akan nilainya, karena semuanya adalah demi orang tua. Kalau di kota-kota besar dan sebagainya, nggak tahu kalau sini ya, ada orang tua itu yang ngeles no anaknya pulang sekolah jam 9, pulang dari les ini aktif bla sampai anak itu nggak punya kesempatan untuk istirahat, untuk main, nggak punya, karena malu. Lah kenapa pas nunggu sekolah maknya lagi ngumpul, anakku les kumpul, anakku punya bla bla. Oh ya anakku tak melok lagi bisa, tanpa tahu potensi anak. Wis pokoknya dengan gitu kan keren kan orang tuanya, kayak gak mampu aja. Bayar piro sih iso aku. Orang tua hanya berpikir tentang bayarnya, padahal bukan itu. Anak sesuaikah potensinya? Karena kalau tipe mercusuar ini, Bapak, yang terjadi adalah dampaknya pada anak adalah biasanya saat anak itu usianya itu kehidupannya itu masih dalam naungan orang tua, baik secara ekonomi, kehidupan, insya Allah aman, manut. Tapi saat anak sudah mulai mandiri, punya kehidupan sendiri, punya keuangan sendiri, biasanya dia akan enggan untuk kembali pada orang tua. Contohnya gini, untuk ibu bapak, panjenengan punya teman atau punya saudarakah yang yang merantau ya, khususnya yang merantau, yang nggak tinggal dengan orang tuanya. Saat Lebaran, yang dimana banyak orang tua pada mudik ke rumah orang tuanya, dia selalu cari alasan biar nggak pulang. Boh alasan lembur lah, alasan apa, sebetulnya itu nggak lembur juga bisa, tapi gimana caranya biar nggak pulang. Pernahkah ketemu orang seperti itu? Nah, jika pernah ketemu orang seperti itu, jangan-jangan dia punya luka batin di masa kecilnya. Salah satunya orang tuanya tipe mercusuar, karena pada saat itu dia stres, dia tertekan dan nggak bisa melawan. Tipe mercusuar. Tipe mercusuar lagi, Bapak, biasanya tuh cirinya adalah suka banding-bandingke. Pada lagunya Farel adalah ojo dibanding-bandingke. Tipe mercusuar, kamu nggak kayak kakakmu sih, kamu nggak kayaknya itu sih. Nah, suka banding-banding karena dia malu, karena anaknya selalu yang di bawah. Nah, padahal setiap anak punya kemampuan masing-masing. Tipe mercusuar. Sana sini ibu bapak, ada yang tipe mercusuar di sini? Nggak ada? Alhamdulillah, tepuk tangan dong semuanya, luar biasa. Wah, ini kalau di sini orang tuanya bukan tipe laundry, bukan tipe mercusuar, insya Allah teman-teman hidupnya masa depan cerah luar biasa. Amin, amin. Nah, terus kalau bukan tipe laundry dan tipe mercusuar apa lu? Jika ibu bapak bukan termasuk tipe laundry dan bukan termasuk tipe mercusuar, pasti Anda adalah tipe air. Loh, kok tipe air gimana maksudnya? Ngeten ibu bapak. Air itu kalau dimasukkan dalam teko bentuknya jadi teko. Kalau dimasukkan dalam botol bentuknya jadi botol. Dimasukkan dalam galon bentuknya jadi galon. Orang tua tipe air itu menyesuaikan kondisi anaknya. Misalnya oleh Allah itu anak pertama, dianugerahi anak itu botol. Nah, nggak apa-apa nak, kamu jadilah botol yang profesional, botol yang bermanfaat. Kamu nggak usah nyontoh temenmu yang galon tuh, nggak usah. Botol itu kan bibirnya kecil, masukkannya sulit tapi isinya agak banyak, betul? Betul. Nah, lahir anak kedua, oleh Allah dianugerahi anak kedua itu slogi. Nah, isinya banyak mana botol sama slogi? Botol. Banyak botol. Orang tua tipe air itu ngomong ke anaknya, nah jadilah slogi yang profesional.
Kamu tak sekolahkan, tak kasih fasilitas pendidikan yang cocok buat kamu. Kamu nggak usah nyontoh-nyontoh kakakku yang botol, lu nggak usah. Meskipun kamu sloki, isimu lebih kecil, tapi jadilah yang bermanfaat. Anak ketiga oleh Allah dianugerahi itu ember, lambene ombo isine akeh. Nah, ketika punya ya udah ngomong, nah jadilah ember yang profesional, nggak usah seperti adikmu yang sloki ataupun kakakmu yang botol. Gak perlu dibanding-bandingkan. Itu orang tua tipe air. Plus ibu bapak, air itu menyejukkan, betul? Kalau haus terus minum. Air itu menyelegakan, air itu menyejukkan. Orang tua tipe air itu ketika anak galau, anak bingung, anak khawatir, itu curhat ke orang tuanya, ayem. Ibu bapak misalnya punya anak lagi, terus kok kayaknya kok gelisah, kok gimana. Tapi begitu pas habis pulang sekolah, apa pulang les, apa pulang yang ketemu sama temennya putri, kok semringah. Nah, ibu bapak tahu. Ibu bapak pernah jatuh cinta? Pernah ya? Sing gak pernah berarti kawinnya dijodohno yo. Nah, ibu bapak, Anda pernah ngalamin jatuh cinta? Pernah patah hati, Bapak? Pernah. Pengalaman pacarnya kayak ya. Ibu bapak, kita kalau ngomongin jatuh cinta, ngomongin patah hati, itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan, betul? Tapi putra-putri kita bisa jadi itu pengalaman pertamanya dia. Segala hal yang pertama itu kadang-kadang membingungkan, betul? Jadi ketika Anda pun menemukan putra-putri Anda yang sudah jatuh cinta pun bisa oh Jona apa cilik-cilik pacaran, boleh. Apa yang terjadi? Sembunyi-sembunyi. Dan bersyukur loh kalau anaknya ibu laki-laki itu suka sama temannya perempuan. Dan syukur loh anaknya ibu perempuan itu suka sama temannya laki-laki. Kalau zaman dulu gak mungkin ada yang sama, betul? Yang sekarang itu yang sama itu banyak, ada komunitasnya dan ada ciri-cirinya, dan saya tahu sebabnya karena saya punya beberapa klien yang begitu. Kalau ada ibu bapak di sini yang tanya gimana cara mengatasinya, saya jawab. Kalau ada yang tanya, kalau nggak ada, nggak tak jawab, percuma, nggak butuh. Nah, jadi ada yang tanya nggak? Iya. Kalau ibu guru sudah langsung pas tanya, ibu bapak ada yang perlu saya ceritakankah tentang penyebab, mungkin salah satu penyebab orang jadi LGBT, suka sesama jenis, kira-kira perlu enggak? Yang perlu saya jawab boleh angkat tangan. Oke, terima kasih. Nah, nek perlu tak jawab. Gini, ini pesannya khususnya untuk ibu bapak. Saya pernah punya beberapa klien yang suka sesama jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kenapa sih kok awalnya kok sampai mereka itu begitu, itu kenapa begitu penyebabnya? Yang saya temukan adalah begini. Ibu bapak perlu kita sadari bahwa, ingat manusia seperti komputer tadi, anak itu mengcopy paste nilai-nilai kehidupan orang tuanya. Anak itu belajar tentang jantan, tanggung jawab itu dari ayah. Anak belajar kelembutan, cinta kasih, welas asih dari ibu. Oke? Nah, jadi ibu bapak yang terjadi pada LGBT ini, kesimpulannya adalah anak itu belajar figur laki-laki dan perempuan secara salah dari orang tuanya. Saya kasih salah satu contoh. Saya punya klien perempuan, anaknya salah satu pejabat di Kalimantan. Dia ini adalah tipe bottom. Jadi LGBT sesama jenis itu ada dua, ada top, ada bottom. Bottom itu adalah ceweknya, top itu adalah cowoknya. Jadi meskipun laki sama laki, perempuan sama perempuan, tapi nanti ada yang berperan jadi cewek dan ada berperan jadi cowok. Nah, pendek kata gini, ketika saya gali terus, jadi ceritanya nih anak ini itu suka, dia lebih pada bottom, jadi dia tampilnya tetap perempuan. Dan dia punya pacar perempuan yang tomboy, tapi perempuan. Oke. Kenapa kok jadi bottom dan sebagainya? Ketemulah di situ bahwa si anak ini itu jadi gini,
ayahnya itu di rumah itu kalah dominan sama ibunya. Jadi semua di rumah itu sing ngatur sembarangnya itu ibunya. Ayahnya itu gak berkotek, gak ada pendapat, gak apapun blas. Jadi sampai si anak ini gregetan. Papa itu ya ngomong itu sama mama, jangan semuanya mama terus sing ngatur mama, papa diem main. Anak ini jengkel sama ayahnya. Oke, jengkel sama ayah. Berarti ayah laki-laki dan ibu perempuan itu lebih mulia yang mana? Ibu atau ayah? Ibu perempuan. Laki-laki itu gak berdaya. Laki-laki bagi dia itu adalah apa sepele, mesti selalu diinjak-injak, diremehkan. Itulah akhirnya dia lebih jatuh cinta pada perempuan. Sama juga saya ketemu dengan yang laki-laki suka sama laki-laki karena dia lebih sayang sama ibunya. Ketika bapaknya itu terlalu otoriter, suka marah bla bla, ibunya teraniaya dan sebagainya bla 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 bla. Akhirnya wah, berarti namanya bapak itu jelek, berarti laki-laki itu jelek. Dan saya nggak suka seperti itu. Saya sayang sama ibu, saya mau jadi baik seperti ibu. Maka dia akan jadi laki-laki tapi yang lebih melambai dan suka laki-laki yang maco. Jadi awalnya adalah karena salah belajar dari figur orang tua, ayah dan ibu. Nah, terjawab ya, terjawab. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi Bapak, tipe air ini adalah orang tua yang sangat fokusnya adalah pada anak. Fokusnya pada anak. Dan pertanyaan saya ibu Bapak, siapa ibu Bapak di sini yang sudah menjadi tipe air, boleh angkat tangan? Oh ada ibu, tepuk tangan dong, ada ibu, itu luar biasa. Oke, tapi yang lainnya belum angkat tangan. Ibu bapak siapa di sini yang pengen jadi tipe air, boleh angkat tangan? Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Siapa di sini yang masih kadang-kadang laundry, kadang-kadang mercusuar? Oke, nah apapun itu Bapak, apapun itu, ketika kita berani memilih untuk mendidik anak seperti apa, maka akan jadi sepertilah anak kita.